Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Rosliani dari PLP Universitas Siliwangi. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai ya. Pada pertemuan pada minggu kemarin kita membahas tentang analisis pencatatan dalam transaksi ya. Di dalam analisis transaksi itu terdiri pada dalam persamaan dasar akuntansi dan laporan laba rugi ya. Di dalam analisis itu ada aset serta laporan laba rugi dan persamaan. Jadi intinya minggu kemarin kita membahas tentang analisis transaksi. Baik, untuk minggu sekarang kita bahas tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari tujuan dari laporan keuangan menyediakan informasi terkait kondisi keuangan, produksi posisi keuangan, pola, identitas, isi, dan pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya menjelaskan makna yang telah dilakukan oleh pihak manajemen dan bagaimana pertanggungjawaban manajemen agar sumber daya yang telah dipercaya kepada mereka hal ini terkait dapat dengan keputusan investasi maupun penggantian posisi di lingkup manajerial. Selanjutnya laporan keuangan terdiri dari yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang kinerja atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Laporan ini menyajikan seluruh pendapatan dan beban perusahaan. Selama ini, periode akuntansi pendapatan adalah sumber pemasukan yang diperoleh dari kegiatan operasional. Pemahaman ya. Selanjutnya beban. Beban adalah pengeluaran yang dilakukan pendapatan untuk mendukung dan membiayai kegiatan operasionalnya dalam rangka menghasilkan pendapatan. Pendapatan dan beban dikatakan akun nominal. Unsur laporan laba rugi terdiri dari pendapatan usaha, beban usaha, pendapatan di luar usaha, dan beban di luar usaha. Selanjutnya bentuk laporan laba rugi. Unsur laporan laba rugi terdiri dari pendapatan usaha, beban usaha, pendapatan di luar usaha, dan beban di luar usaha. Bentuk laporan laba rugi yang terdiri dari dua ya, ada single step dan multi step. Single step itu cara penulisannya PT laporan laba rugi untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2000 berapa, dalam ribuan rupiah. Pendapatan terdiri dari pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan pendapatan. Total pendapatan jadi pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan pendapatan itu di total. Selanjutnya beban gaji, beban penyusutan peralatan, dan beban. Total beban. Jadi pendapatan dan beban itu ditambah ya. Pendapatan dan beban itu dikurangi. Total beban. Jadi pendapatan bunga, pendapatan, dan beban gaji itu ditambah. Beban penyusutan peralatan dan beban itu. Jadi total beban ditambah beban gaji, beban penyusutan peralatan, dan beban. Jadi pendapatan dikurangi beban sama dengan laba bersih. Selanjutnya dari multi step ya. Multi step sama seperti single step.
bedanya di pendapatan usaha ada pendapatan jasa, beban usaha, beban gaji, beban pendapatan perlengkapan, dan total beban. Dan laba usaha, pendapatan di luar angka usaha, dan pendapatan bunga, dan laba bersih. Jadi kalian bisa menghitung dari pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Jadi nanti hasilnya jadilah laba bersih. Baik, selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menjelaskan perubahan ekuitas setelah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi tertentu. Bentuk laporan perubahan ekuitas PT apa ya? Kalian bisa lihat nanti. Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2000 berapa ya? Dalam RT berapa. Jadi di dalamnya ada modal awal, laba bersih, dan price. Jadi modal awal ditambah laba bersih dikurangi price. Jadilah modal akhir. Jadi kalian bisa menghitung modal awalnya berapa, price-nya. Kalau modal awal itu kalian bisa lihat nanti di modal awal perusahaan itu berapa. Price itu pengambilan orang yang menanam modal tersebut. Jika price-nya kosong berarti tidak dikurangi. Jadi modal awal ditambah laba bersih dikurangi price, jadilah modal akhir. Selanjutnya neraca ya. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan dalam neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan adalah perusahaan pada periode waktu tertentu dan dinyatakan dengan satuan uang. Neraca adalah jenis laporan keuangan yang sangat penting bagi pengguna investasi akuntansi karena melalui neraca dapat diketahui gambaran kondisi finansial perusahaan. Unsur-unsur neraca terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Bentuk neraca yang disusun dengan dua sisi. Sisi kiri adalah aset dan sisi kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Jadi ini yang pertama itu contoh yang sisi kanan dan sisi kiri ya. PT laporan posisi keuangan per 31 Desember 2000 berapa dalam RT. Aset terdiri dari aset lancar ya, kas, piutang, perlengkapan, total aset lancar. Selanjutnya aset tetap ya. Aset tetap terdiri dari peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan sesudah itu total ya, total aset tetap. Jadi aset lancar dikurangi aset tetap ya. Aset lancar itu kas, piutang, perlengkapan di total menjadi berapa, ditambah aset tetap yaitu peralatan. Sesudah itu dikurangi langsung akumulasi penyusutan peralatan, jadilah total aset. Selanjutnya di liabilitas dan ekuitas di sisi kiri, utang jangka pendek. Utang sama dengan berapa, ekuitas, dan modal tuan. Tuan siapa ya? Jadilah di jumlah. Selanjutnya kita neraca dalam bentuk laporan ke bawah. Laporan ke bawah PT laporan keuangan per 31 Desember sama dengan dalam RP berapa ya. Aset lancar, kas, piutang, perlengkapan, dan total aset lancar ya. Jadi aset tetap, peralatan, akumulasi penyusutan, total aset tetap, total aset, dan selanjutnya ada utang jangka pendek dan utang ya. Jadi ini lebih rinci kalau di neraca dalam neraca satu lembar kan ya. Jadi ekuitas dan modal.
Jadi aset lancar ditambah aset tetap dikurangi peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Untuk materi hari ini udah ya. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang perusahaan jasa ya. Mungkin kesimpulannya kesimpulannya laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan neraca atau laporan posisi keuangan. Mungkin segitu ya materi yang Ibu sampaikan. Jadi minggu depan kita membahas perusahaan jasa. Jadi itulah kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.